Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Astaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa yahdihillahu fala mudilla wa yahdu wa ma yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat Idul Adha yang insyaallah dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan terhadap junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di hari-akhir kelak. Sebagai imam dan sebagai khotib patut dan tepat saya persilahkan. Mantap orang tak kerap banget ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal yawm min a'dhamil ayyam. Apa kayak? Pak Sadikannya apa ya? Wa ja'alahu min sya'airil Islam. Oh, snack, Dip. Kan bagi snack. Ayo, Dip, bagi snack, Dip. La syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa Ayo turun tangan aja. khatamun nabiyyin rahmatan lil mu'minin wa hajjatan lil jahidin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi fil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa tayyibin tahirin wassalimu tasliman katsiran. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahu. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Monggo lagu kita gerakan menjaga langsung kita. Wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Enjang menika kita dipun ngaraken. Menawi kesempatan Allah Subhanahu wa taala ingkang nindakaken amal-amal yang sangat-sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahabbu illallah. Inggih menika kita nindakaken salat Idul Adha. Langsung hilang. Enjang menika. Mengatakan tolong kita bersyukur. Mungkin sedaya kita tidak akan dadosaken ridho saking panjenengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha ingkang dipun rahmat saking panjenengan Allah Subhanahu wa taala.
menunjukkan betapa kecilnya kita, betapa lemahnya kita, betapa butuhnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha besar, yang menciptakan seluruh alam semesta ini, yang menggenggam nyawa-nyawa kita, juga menjadikan diri kita merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam suatu surah, wonten ing surat Al-Fajr dikatakan wal fajri walayalin ashr, dan demi malam dan 10 malam yang di dan 10 malam. Apa itu artinya? Ada yang mengatakan bahwa 10 malam di bulan akhir bulan Ramadan. Ada yang mengatakan 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Itu dalam surah Al-Fajr. Lalu yang tepat yang mana? Maka para alim ulama banyak yang mengatakan itu adalah 10 hari di bulan Dzulhijjah. Keutamanya semuanya utama. Karena apa? Karena di situ ditegaskan dalam bulan Ramadan kullu amali bani Adam yudha'aful hasanah, bahwa setiap amal anak Adam itu dilipat gandakan. Jadi ketika kita di Ramadan, semuanya berkumpul untuk berlomba mendapatkan amalan tertentu. Untuk apa? Dilipat gandakan dengan lipatan yang luar biasa. Apa itu? Asru amsalihah, 10 kali sab'i ila sab'ina mi'atin dhifin, sampai 700 kali. Sehingga ketika di bulan Ramadan banyak orang untuk berlomba-lomba untuk mendapatkan amalan seperti tilawah Al-Quran. Seandainya kita khatam 1 kali, boleh jadi kita menjadi orang yang khatam 700 kali. Karena di situ ditegaskan sab'ina mi'atin dhifin, dilipat gandakan sampai 700 kali. Lalu pada 10 hari di bulan Dzulhijjah ini, yaitu adalah amalan-amalan yang sangat-sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semuanya punya keutamaan. Dalam bulan Ramadan amalan dilipat gandakan, dalam bulan Dzulhijjah itu adalah amalan apapun semuanya sangat-sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mamin ayamin, dan tidak ada hari al-amal soleh, beramal soleh ahabbu ilallahi fi, yang beramal di dalamnya min hadil ayam, lebih baik dicintai oleh Allah pada hari ini. Lalu para sahabat itu paling pangandikan, ya Rasulullah, qalu walal jihadi fi sabilillah, apakah tidak dengan jihad fi sabilillah ya Rasulullah? Maka Rasulullah paling pangandikan wala jihadi fi sabilillah, bahkan dengan jihad fi sabilillah. Inilah amalan, walaupun itu cuma tersenyum kecil sekali, membantu orang lain kecil sekali, tapi ketika kita beramal di 10 hari di awal bulan Dzulhijjah, itu termasuk amalan yang sangat-sangat dicintai oleh Allah. Bahkan ini diperbandingkan dengan jihad fi sabilillah. Maka hadis ini dilanjutkan di hadis Bukhari, dilanjutkan dengan kata-kata apa? Yaitu illa rajulun, kecuali seorang laki-laki, kharaja, yang keluar bi nafsihi wa malihi, dengan nyawa dan dengan hartanya, walam yarji, dan dia tidak kembali bisa, segala sesuatunya tidak pernah kembali. Itulah yang baru sebanding dengan kita mengamalkan amalan yang ada pada 10 awal di bulan Dzulhijjah ini. Maka sesuatu yang luar biasa ketika kita bisa beramal di bulan Dzulhijjah ini, di 10 awal bulan Dzulhijjah ini. Lalu amalan-amalan apa yang patut kita kerjakan di awal bulan Dzulhijjah menikah? Salah satunya adalah berpuasa, yaitu tanggal 1 sampai tanggal 9. Kalau tidak bisa tanggal 8 sampai tanggal 9, 8, 9. Kalau tidak bisa puncaknya di Arafah kemarin, yaitu tanggal 9. Itu cukup. Untuk apa? Menjadikan diri kita adalah hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Lalu apalagi kita ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bisa mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu bahkan menjadikan tameng kita dari pagi sampai sore hari, menjadi orang-orang yang dihindarkan dari godaan setan. Atau kita ingin keluar dari masalah kita, maka kita berdoa dengan Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Atau kita ingin menjadi orang yang ditolong oleh Allah seperti halnya Nabi Ibrahim, hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Dan banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakukan untuk menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah lewat wirid ini. Maka untuk itu jangan tinggalkan, atau bahkan ketika kita mengiring ibadah haji, orang-orang yang sedang menunaikan ibadah haji, kita bisa melakukan sesuatu yang hampir sama. Nilai pahalanya bukan aktivitasnya, tapi pahalanya. Apa itu? Ketika kita menjalankan sholat subuh, lalu kita wirid baca Quran ataupun yang lain-lain sampai waktu masuk sholat duha, lalu kita menjalankan 2 rakaat, maka kita termasuk orang-orang yang mendapatkan pahala haji dan umroh secara tamat. Di situ dijelaskan bahwa dalam hadis Tirmidzi itu dijelaskan bahwa itu adalah tamat, sempurna. Mungkin kalau ibadah haji bisa jadi kita itu berdesak-desakan, berkeluh kesah, ya? Tapi ketika ini ada kata-kata tamat, sempurna. Untuk itulah maka marilah kita selalu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dibeningkan hati kita sehingga kita beribadah dengan penuh kenikmatan. Karena ketika kita nikmat beribadah, maka apapun yang terjadi, maka apapun yang diberikan oleh Allah, semuanya menjadi enak sekali. Seperti halnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ketika kita mengenang bagaimana Nabiullah Ibrahim, sosok yang luar biasa. Mengapa disebut luar biasa? Karena pada waktu itu kita bisa melihat pertama, yaitu tentang kesabaran Nabiullah Ibrahim. Apa itu? Tidak kurang apakah Nabi Ibrahim itu? Sedekahnya luar biasa, ibadahnya luar biasa, ketaatannya luar biasa. Tapi sampai umur menjelang sepuh atau tua itu tidak diberi putra. Sampai sepuh, bahkan Sarah dalam suatu sejarah itu ditegaskan Sarah itu umur 80 tahun. Lalu baru Nabiullah Ibrahim mendapatkan Hajar, 12 tahun setelahnya itu baru mendapatkan anak. Jadi Sarah melahirkan sekitar umur 92 tahun. Apakah ada ketika kita, maaf ya, kadang-kadang kita sebagai seorang muslim sudah sholat duha beberapa tahun, tapi kita diuji dengan misalnya kekurangan tentang harta. Lalu kita berkeluh kesah, aku wis sholat duha oke banget. Tapi kadang-kadang kita punya tuntutan mendikte Gusti Allah, aku belum diparingi rezeki sing. Saya sudah puasa dengan sangat ingin saya sebetulnya terus menerus Senin Kamis, bahkan Ayyamul Bid, bahkan mungkin ada yang Daud. Tapi seperti itu kadang-kadang oleh Allah diuji juga. Aku seperti ini, saya sudah sholat tahajud, saya sudah sedekah. Sepertinya kita itu mendikte Gusti Allah bahwa Allah harus begini-begini, setelah saya begini. Tapi Nabiullah Ibrahim enggak. Kalau Nabiullah Ibrahim, ya kalau seseorang nabi pastinya tentu galau. Bagaimanapun juga sampai umur 90 tahun belum dikasih putra, pastinya sangat-sangat galau. Karena apa? Karena pada waktu itu penerus sebagai penerus akidahnya belum diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga nyun sewu. Tapi apa? Ini oleh Nabiullah Ibrahim tetap mengatakan ini adalah sesuatu yang terbaik bagi saya. Apapun yang terjadi ketika kita diberi sakit oleh Allah ataupun diberikan sesuatu yang kurang menyenangkan di hati kita, maka semuanya kita
kepada Allah Subhanahu wa taala, inilah yang terbaik bagi saya. Maka untaian yang paling bagus yaitu kita selalu mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Ketika kita menjadi seorang Islam, mendapatkan hidayah, ini saja adalah merupakan sesuatu yang sangat luar biasa. Mengapa? Kalau kita panjenengan dikasihkan oleh Allah, bagaimana orang-orang yang ada di alam kubur, mereka ingin sekali untuk kembali ke dunia ini. Untuk apa? Untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan sudah dikasih sujud 1 kali. Bahkan masa di malam sholat tahajud atau mungkin sholat subuh ataupun yang lain-lain, kita diberi kesempatan untuk apa? Sujud kepada Allah. Karena kenangan terakhir besok ketika kita sudah tidak ada semuanya, kita di alam akhirat semuanya, kenangan terakhir kita adalah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak diingatkan kepada kita piknik neng baron, ketika kita piknik neng Parangtritis, ataupun bahkan sekarang itu tren piknik neng bulan. Itu tidak ada sesuatu kenangan tersendiri. Semuanya hanya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kesabaran Nabiullah Ibrahim yang selalu mengatakan apa? Ini adalah sesuatu yang terbaik bagi saya. Inilah tentang kesabaran Nabiullah Ibrahim. Lalu yang kedua, bagaimana ketawakalan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nyun sewu, ketika umur 90 tahun lalu baru mendapatkan putra. Lama mangahus sakya, dan ketika Nabiullah Ibrahim mendapatkan putra dan putra tersebut agak senang-senang jajak dolan. Wonten yang ditegaskan, ada yang mengatakan umur 9 tahun, ada yang mengatakan 13 tahun. Lalu Allah perintahkan, ya bunayya ini arafil manami, saya melihat dalam mimpi saya. Apa itu? Adbahuka, yaitu apa? Menyembelih kamu. Mada taruh, bagaimana pendapatmu? Inilah sesuatu yang luar biasa. Baru berumur 9 atau yang mengatakan 13 tahun, tapi diajak dialog kepada dengan ayahnya sendiri. Adakah kita yang bisa seperti itu? Karena ini sangat-sangat sulit sekali. Dan jawaban pun adalah jawaban yang sangat luar biasa. Allah, Nabiullah Ismail mengatakan, ya abatif'al ma tu'maru, ya ayah, kerjakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satajiduni insyaallahu minasabirin. Maka engkau akan mendapati saya menjadi orang-orang yang sabar. Adakah umur 9 tahun, 13 tahun ketika ditanya dengan seperti itu, adakah anak sekarang yang bisa menjawab seperti itu? Ini bukan tentang kepintaran, tapi tentang akidahnya. Mungkin kalau anak pintar sekali bisa saja menjawab seperti itu, tapi adakah yang bisa nyun sewu dengan akidah seperti itu, dengan pintarnya? Mungkin juga jawabannya lain. Wah, bapak wae wis sing tuwa. Nah, mungkin seperti itu. Karena apa? Yo pintar tapi bisa membalikkan alasan tersebut. Inilah ketawakalan dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Lalu di sini ditegaskan bagaimana Nabiullah Ibrahim lalu menyembelih dengan rangkaian yang sangat panjang, ya, dengan rangkaian yang sangat panjang. Lalu Nabiullah menyembelih Nabiullah Ismail. Nah, ketika diletakkan dalam lehernya tidak mempan sampai beberapa kali, lalu dibuat peso tersebut. Lalu ketika beberapa kali lagi, lalu diubahlah Nabiullah Ismail menjadi bukan Nabiullah Ismail lalu diubah menjadi domba, tapi digantilah ada domba dan Nabiullah Ismail tetap bisa hidup. Lalu dan ini adalah sesuatu penanaman ketauhidan yang sangat luar biasa yang ditanamkan oleh orang-orang yang luar biasa kepada anak-anak yang luar biasa pula. Untuk itu
Mari kita menjadi pribadi-pribadi yang bagaimanapun juga penuh dengan pengorbanan, karena bagaimanapun juga semuanya saja akan kembali kepada diri kita semuanya. Sholat kita tidak untuk Allah, yaitu untuk kita sendiri. Sedekah kita apakah untuk orang lain? Tidak, itu adalah untuk kita sendiri. Lalu puasa kita apakah untuk orang lain? Tidak, semuanya adalah untuk kita sendiri. Maka Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bahwa penyembelihan korban merupakan suatu penundukan hawa nafsu kita. Bagaimanapun juga nafsu kita adalah untuk menuju kepada sesuatu yang kurang baik. Maka pada hari Idul Adha ini kita mempunyai amalan yang sangat luar biasa. Apa itu? Yaitu penyembelihan hewan kurban. Selaku pembawa jenazah kita pada hari ini, apabila ada salah kata maupun perkataan, saya mohon pesannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, oh gimana pelaksanaan sholat Idul Adha hari ini di Dusun Dalem? Alhamdulillah untuk pelaksanaannya lancar Mas, itu aja. Alhamdulillah, tersebut.